Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi asma'in. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan akan memberikan materi kuliah ilmu kesehatan hewan, yaitu dengan tema pemeriksaan kesehatan hewan. Jadi nanti akan kami tunjukkan dari pemeriksaan fisik dari kepala, mata, semuanya sampai ke ekor, sampai nanti akhirnya kita bisa menentukan status hewan. Hewan itu sehat atau sakit, hewan itu bunting atau tidak bunting kalau betina, kemudian hewan itu katakanlah terdiagnosa kalau sakit, terdiagnosa mengarah ke penyakit infeksi pencernaan atau pernafasan atau katakanlah penyakit indigesti, itu nanti akan kita sampaikan dengan melakukan proses standar pemeriksaan fisik secara umum. Jadi video ini saya bikin dengan tujuan untuk menjadi pengetahuan bagi masyarakat, minimal secara sederhana mendeteksi hewannya sakit atau sehat. Karena selama ini yang namanya hewan peternak atau masyarakat petani peternak itu tahunya sakit kalau sudah tidak makan 3 hari. Padahal ketika hewan sapi, kambing, domba itu termasuk hewan yang sangat kuat. Jadi kalau dia sudah tidak makan 3 hari, itu kemungkinan sakitnya sudah 1 minggu. Karena ketika masih masa inkubasi pun hewan itu masih makan. Nah kalau sapi sudah tidak makan, sapi, kambing, domba itu karena hewan kuat, dia berarti sudah kondisi parah. Jadi artinya jangan sampai karena terlalu awam tidak mengetahui gejala klinis suatu penyakit sehingga terjadi keterlambatan dalam penanganan. Karena sekarang lagi banyaknya kasus PMK di tahun 2025 yang sejak dimulai dari bulan November tahun 2024. Jadi demikian langsung akan saya tunjukkan pemeriksaan fisik dengan objek domba Garut. Ini akan saya tunjukkan. Terima kasih. Coba lihat dulu aja ya, biar ruang gerak dia tidak repot. Jadi tidak apa lama, daripada nanti dia ngamuk, mending kita handling dulu. Kemudian saat itu katakanlah, kalau dia ini kandang jepit idealnya, ini kaki ini harus kita di antara kaki depan sama belakang. Ini untuk restrain kita, dia terus stabil. Nanti untuk dan sebagainya seperti ini. Ini kan termasuk domba Garut kuat ini ya, seperti inilah. Pertama kali kita lihat ini, ini cermin hidung. Cermin hidung ini basah, ini normal. Kalau saatnya demam ini akan kering sekali. Ini sangat kering. Sebelum ke situ saya lupa nih mata. Ini mata bersinar bagus, tidak ada kotoran, tidak berair. Tapi harus ini kan unilateral satu, berarti harus bilateral. Dua-duanya bagaimana? Sama. Nah, jadi kalau contoh seandainya mata berair berarti ada suatu masalah. Kalau hanya satu unilateral itu tandanya berarti paling hanya iritasi. Kalau dua-duanya berarti dari organ dalam. Kemudian mata ini, refleks mata, ini sangat bagus. Artinya berarti ini sangat sehat. Kemudian paling penting kita melihat konjungtiva mata ini. Konjungtiva mata. Tapi nantinya jangan terlalu kencang. Kalau kencang pasti akan menegang. Asal kelihatan begini. Ini warnanya pink. Kalau warna pink begini, ini menandakan normal. Tapi dua-duanya harus dilihat. Tidak boleh hanya satu. Pink sama ya. Coba tolong dikit tak dia nak. Nah, ini warnanya pink. Paham ya? Warna pink. Nah, terus kemudian juga tidak ada air, tidak ada kotoran. Ini semuanya sehat. Dari mata. Seandainya katakanlah kita buka gini, ini warnanya merah sekali, namanya hiperemi. Kalau merah sekali, dua-duanya itu menandakan ada peradangan pada organ dalam. Contoh, katakanlah radang pernafasan, itu pasti merah. Kenapa? Ketika dia batuk, ketika ada penyempitan karena bukan penyempitan, ketika ada radang infeksi pernafasan, contohnya ada eksudat pada saluran pernafasan, itu mengakibatkan inspirasi oksigen kan kurang. Jadi pasti akan memaksakan, akhirnya dia menegang, masuk akal ya? Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau warnanya pucat, putih, warnanya kalau kita tarik ini putih, putih ini warnanya putih, itu berarti dia anemia.
anemia. Berarti kemudian cacingan. Dari mata ini jendela dari dalamnya semuanya, jendelanya hati. Nah, kemudian saya pucat sekali, berarti ada masalah. Pokoknya kalau pucat itu kaitannya sama anemia. Anemia itu tidak akan jauh dari kondisi hati. Karena yang memproduksi sel darah merah di samping sistem tulang belakang adalah hati. Nah, kemungkinan kalau anemia seperti itu, kemudian cacing hati. Harus kasih biasanya sinkron. Ini pucat, nanti tubuhnya ini biasanya juga kurus. Rontok ya. Iya, Jadi mengerti ya? Betul. Ya. Kotoran juga mencret ya kalau nggak salah ya. Belum tentu kalau itu. Nah, belum tentu. Jadi kemudian diare kalau sudah parah, ini mata pasti dia kan dehidrasi. Ya. Dia refleksnya akan pelan. Karena apa? Udah dehidrasi, udah mulai katakanlah lemah. Ya. Diare itu pasti anemia. Matanya refleksnya nggak cepat begini, enggak. Ini seandainya diare, ya. Nah, kemudian sianosis sampai pucat abu-abu. Nah, itu kondisi fungsi hati udah rusak di atas 5%. Nah, itu penting. Kalau sampai ini pucat sekali, warnanya pucat sekali, itu hati-hati ketika memberikan obat cacing. Karena kalau seandainya katakanlah itu kita berikan, punya potensi kemungkinan untuk keracunan. Kenapa? Bukan banyak yang salah. Hati sudah tidak mampu memetabolisme obat atau zat lain. Jadi artinya seandainya kita memberi obat cacing atau memberi obat yang lain, ketika sudah terlalu anemis, khususnya obat cacing paling penting, sampaikan dulu kepada pemilik hewan bahwa Pak, ini kondisi hatinya sudah rusak dari 5% dengan kondisi begini, tunjukkan. Kalau dikasih obat cacing punya resiko keracunan. Ya. Paham ya? Itu penting. Tapi kalau kondisi kayak gini dikasih obat cacing aman. Ya, aman. Jadi itu ya, dari mata, yang pink eyes. Kalau saya pink eyes, sakit mata itu infeksi dari luar, namanya bakteri Moraxella ovis kalau untuk kambing. Moraxella itu warnanya awalnya cuma 1, hampir 2. Tapi itu tidak mengandung. Jadi kalau ada merah 1, kemudian berair, ada kotoran, itu berarti infeksi mata. Nah, contoh seperti itu kan, itu untuk membedakan ini iritasi Moraxella atau kalau iritasi hanya berair hanya 1. Untuk kecocok, ya enggak? 1 ada merah, ada berair, ada mulai kotoran, itu berarti ada infeksi Moraxella. Perlu antibiotik. Berair dua-duanya, ada gangguan organ dalam. Paham ya? Ini penting. Dari mata sudah banyak sekali. Iya. Oke ya. Nah, saya itu ke cermin hidung. Ini indikator paling penting ini. Ini adalah basah. Moncong hidung, cermin hidung basah. Pokoknya kalau demam ini langsung kering. Ini harus langsung kita kasih penurun panas, paham ya? Yang kedua lubang hidung. Lubang ini sehat sekali karena bersih. Kalau normal seperti ini, kalau tidak normal pasti akan ada keluar cairan, entah kental, entah bening keluar dari lubang, paham ya? Entah 1 atau 2. Oke ya. Nah, kemudian lihat gusi. Nah, gusi bagus ini. Warna gusi penting. Ini pink ya, warna gusi ya. Nah, kalau katakanlah ini memang ada yang jenisnya hitam juga ada. Cuman ini gusi ini menunjukkan sama dengan tadi ini. Kalau ini nggak bisa lihat ini gusi. Kalau gusi ini pucat, ini anemia. Gusi ini merah sekali, radang. Dari dalam, paham? Karena ini mukosa namanya, paham ya? Iya. Paham ya? Kemudian lihat gigi. Gigi ini udah tangga semua, Mas ya. Udah ganti semuanya. Ini kemudian umurnya sudah di atas 5 tahun. Ya, ini udah gigi permainan semua, tidak ada gigi. Oke ya? Bisa dipahami Pak ya? Iya. Ya, ini dari situ. Siap. Oke, bisa dimengerti. Kemudian pegang di sini. Di sini ada limfoglandula. Ini, sini ada nama sublingual. Nah, ini normal karena tidak ada pembengkakan. Contoh kalau ada infeksi pernafasan, ini masih akan bengkak. Seperti kemarin misalnya. Paham ya? Iya. Oke Pak ya? Iya. Nah, ini dari sini kita udah dapat yang banyak. Saya tanya Dok. Ya. Kalau Terus? saya tanya dulu Dok. Ya. Ini kan di sini katanya tadi kan kalau pucat, Iya. itu anemia ya. Iya. Kalau cacing bisa dilihat nggak dari sini? Ya artinya anemia Sama itu ya? kalau kambing domba hanya sekitar cacingan Pak. Oh, iya. Oke Pak. Nanti sinkron. Misalnya ini pucat, ini tubuhnya juga kurus, bulu rontok. Oke ya. Siap.
Oke, bisa mengerti Pak itu? Iya. Nah, bisa boleh Pak, nggak apa. Nah, kemudian setelah itu kita lihat punggung. Ini biarpun tidak bersih Pak, tapi ini kan kuat ini, termasuk kuat. Nggak rontok ya? Ya, kalau yang cacingan ini berdiri begini aja dikit, ini Rontok. Ini nggak di sini. Iya. Ini sehat Pak, Iya. karena memang bukan domba adu. Kita nggak suka adu domba. Benar nggak pernah Pak? Cuman melihara. Paham ya? Cuma. Ini sehat. Oke. Nah, kemudian setelah itu, ini coba. Ini ada, ini kalau kita pakai cincin harus kita copot dulu. Pak pegang, Iya. dombanya. Jadi ini depan kaki belakang rusuk. Ini namanya plank. Kita dorong, Pak. Nah, ini kurang lebih dalam 1 menit akan ada dorongan sebanyak 5 sampai 7 kali dalam 1 menit. Nah, ini kayaknya pencernaannya ada sedikit masalah. Ini kita hitung, mulai ya. Oke. Mulai. Oh, ini ada 1. Udah ada. Udah. Bedakan sama nafas. Ini agak lamban ini. 2, ada 2. Ini kerasa Pak, ini. Ini dalam setengah menit baru ada 2 saya. Ini agak kurang normal. Ini kita cocokkan dengan stetoskop nanti. 3, bener ada suara. 3. Ya masih normal tapi ada masalah, harus ditangani. Jadi cuma 4 dalam 1 menit. Kenapa Pak? Coba. Apa harus latihan? Iya. Kakinya begini. Gini ya? Nah, Bapak turun di bawah dulu. Nah, ini Mbak, bentar. Ini kan kaki ini. Iya. Jadi ini, Bapak tegak lurus. Ini ya. Nah, tegak lurus. Nah, pakai perasaan tapi. Iya. Udah nyentuh rumen. Iya. Nah, nanti ada rasakan dulu sampai nanti ada dorong dari dalam. Saya bukan kulitnya ini bukan. Kalau kulit nafas. Iya. Nah, 1. Saya benar minta tolong ambilkan. dorong ya. Sama jaket saya itu jaket saya jaket. 5 sampai 7 kali dorongan dari 1 Ada menit. rasanya Pak? Ada. Nah, hitung Pak. Saya mulai lagi. Mulai Pak ya. Iya. Mulai, hitung ya. Dorongannya kuat ya, Pak ya? Nah, makanya dah. Coba itu mulai, coba ya. Sampai 1 sub dulu. Kita pepetkan lagi Bapak, pepetkan. Tadi Pepetkan kayak tadi. saya pukul pas tutup, sama bisa tunjuk tangan. Kemudian ini pas kiri. Artinya kaki depan, Sini ya. kaki depan. Nah. Ini dengarkan. Langsung ketemu jantung. Itu Pak Sep, latihan sendiri. Dihitung selama 1 menit itu minimal ada 7 dia. Nah, paham? Pasangkan sampai ketemu. Ya, oke. Ini. Di sini. Nah, itu. Nah, itu. Saya ada belum? Belum. Cari dulu. Sampai nanti saya buktikan dulu ya Mas ya. Ketemu, Pak. Dah. Nah, saya cek benar. Bagus. Bagus sekali kan? Harus belajar itu, Pak. Hitung. Ya. Pakai sama, ya sama saya. Mulai. Tuh. Wah.
77. Normal. Oke, Pak. Nah. Kemudian lagi. Ya. Ini, Pak. Ini kakinya begini ya, Bapak harus biasa. Siap. Tempat satu lagi, kita meriksa pencernaan. Ya, apakah ini kita buka dulu. Nah, Pak ya. Ya. Kalau anu nggak kehambat. Nah, posisinya di plank tadi, plank. Iya, iya, iya. Ini gini. Tekan agak masuk kayak tadi. Oke. Ini, dah, pas. Bawah. Kurang tadi. Iya, ini. Ah, ini pas, ini pas. Dicari, Pak, sampai suara kita sampai menyentuh sama ada suara juga ini kayak kedengar gitu. Kruyuk krusuk gitu. Tangan kita itu. Bener? Iya. Nah, ini. Jadi kan ini kulit kan jalan. Bukan kulit jalannya kan jalan. Iya, iya, iya. Nah, paham nggak? Makanya harus nih. Nah, tak jalankan ini. Dapat nggak? Tak jalankan. Nah, itu, Pak. Paham nggak? Iya, iya. Nah, itu usus. Kalau ini remen ini. Bentar, jangan depan. Ini remen ini gede ini. Ini remen ini. Ini suaranya kalau ada air, ada air. Kalau ada. Kalau tadi karena agak indigesti, itu enggak ada gerakan. Ini. Ah, grrr, gitu. Ya, ini. Ah. Nah, coba ke saya, telinga saya. Betul. Grrr, terus ada gitu ini. Oh ya. Nah, ini kan kalau ke belakang usus besar. Jadi ini jalan, Pak, ini. Rumen yang besar, usus besar tengah atas itu usus halus. Kalau belakang usus besar, Pak. Kalau diare parah, suaranya kerucuk di usus kecil. Tapi dari atas sudah sebenarnya. Di rumen juga ada udah masalah. Suaranya udah kencang. Nah, ini, kamu ini contoh ini, dengarkan ini. Oh, ini benar ada masalah. Bener nggak? Nah, itu udah Pak Raka itu sundingan nggak apa-apa. Ya, Mas. Aduh. Ini Mas Raka dengarkan, Mas Raka. Ini kesini Mas, ini kolon. Ya, Mas. Terus Mas. Terus nggak? Iya. Nah, parah ini aja. Suaranya ya. Dengar nggak, Mas? Ada nggak? Jelas sekali ya. Nah. Tapi Betul ya? tapi enggak Subklinis, Pak, kayak gini namanya. Ya, Pak. Nanti kalau dibiarkan akanmu ini bisa punya potensi infeksi pencernaan. Nah, Pak. Oke, Pak. Ini juga sehat di sini. Ini subklinis. Ya. Ini Bapak angkat ekor. Oke. Nah, angkat ekor itu kalau normal, ini pokoknya bersih. Ini masih bersih, Pak, ini. Jujur apa adanya ini bersih. Bersih. Ini bersih. Jadi normal. Dari masalah fisik. Iya. Kalau dia ini pasti ada bekas kotor. Oke, Pak ya. Iya. Oke. Siap. Nah, kemudian Bersih. ini sangat bersih. Kemudian kalau lihat ini jantan testik. Jangan harus tahu nanti orangnya nggak tahu jantan, malu. Bisa ya. Bisa. Jangan dikira, Pak. Ini jantan. Ya, Pak ya. Ini bilateral normal normal apa simetri. Simetri. Iya. Testisnya simetri bagus. Iya. Sarwa. Sebagai pemajak bagus. Ini penting jangan dikira, Pak. Betul. Nanti kalau Bapak ketemunya cuma satu, Tidak normal. ini nggak bisa disepelekan. Ya, berarti kan disepelekan kurang bagus. Sebagai pemajak. Iya. Atau katakanlah dua tapi yang satu kecil. Ya. Bisa jadi masih tanya saja. Ya, banyak Atau terjadi. kosong. Iya. Saya Martin namanya. Ya, Pak ya. Ini testis bagus, Pak ya. Simetris. Testis bagus, oke. Nah, sudah. Kemudian setelah itu kita ukur suhu. Ini lihat kaki gini, Pak. Ini Bapak praktek seperti ini. Siap. Ini begini. Kalau sungguh-sungguh loh, Pak ya. Saya mah sungguh-sungguh. Ini begini dulu, Pak. Dimasukkan dulu baru pencet, Pak. Yang benar itu. Ya. 39. Domba itu normal apa? Ini 37, 38. Domba itu normalnya maksimal 39,3. 3 berapa? 39,3. Siap. Itu normal. Ini normal berarti.
Oh, tidak demam. Sinkron sama mojong Hidung. Udah bunyi kan titit? Iya. Oke, nah, nanti Pak Yang tugasnya membersihkan semua alat ini. Ya, biar tahu kan Pak? Oh iya iya. Bukan masyarakat. Oke Pak, soal fisik daripada domba Garut ini. Nah, ini usia di atas 5 tahun. Penting, karena melihat semua gitu sudah tanggal dari semuanya. Kemudian jenis kelamin jantan. Penting itu ya, ya. Jantan diperiksa pada tanggal hari ini. Hari ini tanggal 2 Februari tahun 2025. Runut miliknya Bapak Denny, pengasuh kandang Lintang Asta. Ini kandang Lintang Asta, yang anu Bapak Denny ini. Harus ada pemilik dan sebagainya. Kemudian dari pemeriksaan fisik, mata hidung normal, basah, mata normal. Kemudian tadi lupa, dari mulut nggak ada air liur normal. Tidak ada busa, itu berarti dia normal. Sehat. Kemudian kotoran juga normal. Jantung juga normal. Dalam 1 menit 77 per menit. Cuma gerak rumen dalam waktu 1 menit hanya 4. Saya periksa Pak Yan hanya 2 kali. Iya. Kemudian dengan auskultasi namanya, dengan stetoskop ada suara gemuruh daripada kemungkinan busa. Jadi artinya ada sedikit indikasi ringan. Dan kemudian di bagian usus halusnya ada kayak semacam tidak normal karena suara cairan terlalu banyak, peristaltik tinggi karena peristaltik tinggi. Kalau peristaltik tinggi itu tandanya berarti artinya ada sesuatu respon dari usus untuk mengeluarkan zat yang dianggap asing oleh usus. Itu fisiologi. Iya iya. Nah, bisa jadi katakanlah toksin dari racun atau apapun, ini tidak normal. Artinya ini domba didiagnosa kemungkinan tidak ada yang 100%. Subklinis infeksi saluran pencernaan. Oke ya. Maka daripada itu kita obati kausatif. Nah, karena kalau infeksi pencernaan ini kan kalau kambing domba ini antara bakteri, protozoa sama virus. Banyaknya bakteri sama protozoa. Obat paling tepat di pemeriksaan sulfatrin injek. Nah, dosisnya sulfatrin injek 1 mili per 12,5 kg berat badan. Dengan postur seperti ini kurang lebih beratnya di 50 kg. Berarti 5 kali 12,5. Berarti berapa Pak Yan? Sekitar 6 mili. Ya, ini sekitar 6 mili. Oke. Nah, kemudian karena tidak demam tidak boleh dikasih anti demam. Tapi perlu kita kasih anti racun, antihistamin yaitu apa? Diphenhydramine yaitu mercidril injek. Nah, khusus mercidril injek itu adalah 1 mili per 50 kg berat badan. 1 sampai 2 mili. Berarti ini kurang lebih kita kasih 2 mili. Oke ya? Oke. Nah, kemudian khawatirnya ada peradangan, kita kasih dexamethasone. Dexamethasone 1 mili per 40 kilo. Berarti ini sekitar 1,5 sampai 2 mili. Oke ya? Ini kan penting. Nah, kemudian setelah itu tetap harus kasih vitamin. Kita berikan antibiotik. Kita berikan Motivit injek. Motivit injek dosisnya itu 1 mili per 10 kg berat badan. Berarti 5 mili. Maaf tadi 12,1 mili untuk 12,5 berarti ini kalau 50 sama nanti 4 mili. 4,5 mili. Oh, iya. Ya. Ya, jadi 50 dibagi 12,5. Ya, jadi sekitar 4 mili. Ya. Oke ya. Saya ralat, terima kasih. Nah, kita melakukan praktek penyuntikan. Ini sulfatrin injek. Udah mau habis ya. Ini sulfatrin injek. Jadi obat kausatifnya untuk membunuh bakteri, protozoa pada saluran pencernaan. Ya Mas ya. Sulfatrin injek. Oke Pak ya. Biar tahu ini obat kausatif intinya. Ya. Lalu itu kita ini Multivit injek vitaminnya. Ya. Ini Multivit injek. Harus tertib sih. Kemudian ini mercidril injek. Ini adalah mercidril injek dengan antihistamin, pengikat racun. Penting ini anti ilmu seperti ini. Ketika diare harus ada ini, Pak. Takutnya nggak ada ini. Ada, ini alhamdulillah. Ini dexamethasone injek. Ini obat anti radang. Oke ya, obat macam obat. Kemudian kita menyiapkan squid. 12 mili, 10 mili. Nah ini harus kita sterilisasi dulu.
dengan alkohol. Ini harus wajib kita sterilisasi dengan alkohol. Kalau nggak ada kita harus ambil dulu. Off. Bisa masih off dulu mas. Ini nggak ada alkohol mas. Mulai mas. Secara ideal kalau kita mau megang obat, pegang squid, tangan kita harus memakai alkohol. Ini sterilisasi. Karena obat ini adalah alat treatment. Kalau dia katakanlah kontaminan juga pasti jadi masalah. Ya enggak? Seperti itu. Kemudian kita lap pakai tisu setelah beberapa detik. Tangan kita pakai tisu setelah beberapa detik, enggak licin. Tapi tangan kita udah steril. Ya, oke ya. Jadi mengerti, membuang sampah tempat sampah begini. Kemudian, nah ini adalah jarum bekas, squid bekas. Harus selalu disterilisasi dengan alkohol, bukan air panas. Kalau air panas belum tentu katakanlah istilahnya mensterilkan dan akan merusak squid karetnya. Maka harus dengan alkohol 70%. Satu squid satu obat. Contoh ini untuk antibiotik, untuk sulfatin hanya antibiotik saja. Karena nanti takutnya tidak kompatibel. Ada interaksi obat namanya, ya. Masyarakat juga gitu ya. Satu jenis jarum, Satu obat. satu jenis squid, satu jenis obat. Nah, ini saya sterilisasikan. Nanti Pak Yayan juga praktek begini dulu. Siap. Ini, jadi masyarakat. Ini kurang lebih diambil 5 mili. Ini jarum sampai masuk. Otomatis kalau jarum terendam ini udah pasti steril jarum ini. Karena paling penting jarum. Apalagi jarumnya habis nyuntik. Kenapa? Ini kan jarum ini masuk ke jaringan daging, kulit, kemudian darah, pembuluh darah. Berarti pasti kan kalau dari bahan sakit, pasti kan akan ada menempel bakteri, virus apapun di situ. Dengan begini dia mati. Oke ya? Ini pentingnya. Karena kalau enggak makanya habis nyuntik ada yang mati, tetanus bisa terjadi. Ya, itulah. Ini ya baru, tetapi kan boros. Tapi yang begini lebih jadi baru karena sangat steril. Ini yang dibuang. Caranya juga sama. Ini tidak hanya di sini gini enggak, sepanjang ini. Oke? Sepanjang ini. Ini ilmu. Tuh. Bersihkan yang tempat akan kita suntik. Nah, kemudian setelah itu, ini ada alkoholnya. Kalau kita suntikkan perih, ya enggak? Makanya kita netralkan dengan Kuades. Ya, oke? Oke. Itu ilmu ini, ya. Oke. Penting ya. Iya. Nah, perih kalau disuntikkan nanti. Pasti. Nah, sama. Tengah lagi. Oke, ya. Sampai. Bersih. Nah. Ini sulfatin injek, dosisnya 1 mili per 12,5 kg berat badan. Kalau sapi 10 mili per 125 berarti ya. Dombanya 50 kilo berarti 50 kilo dibagi 12,5 ketemunya 4 mili. Nah, ini saya ambil kurang lebih 5 mili atau 6 mili. Jadi karena prediksi saya ngambil nanti saya suntik 5 mili, saya ambilnya 6 mili kenapa? Ini untuk membuang gas. Suntiknya 4 mili, Dok. Nah, itu beratnya ya takutnya kurang. Oh, kurang. Ini punya spare. Punya spare keamanan sampai 2 kali lipat dosis. Ya. Jadi saya ambilnya 5 mili. Ini ilmu, Pak. Ya. Lebih manjur. Jadi daripada pas ini lebih sedikit. Akan saya suntik 5 mili. Teorinya 4 mili karena tapi kan juga enggak kita timbang. Hanya prediksi, ya enggak? Ya. Nah. Saya ambil 6 mili, yang 1 mili saya buang untuk menghilangkan Angin. gas. Oke, Pak? Oke ya? Ini bocor. Tadi ada sesuatu. Kencengkan lagi pakai ini. Ini sepele tapi juga belum tahu. Ya. Satu. Kita simpan dulu. Kemudian kita kasihkan masih ini. Jarumnya 15 G. Kalau kecil bengkok. Susah masuk Gak juga. kuat masuk ya. Kuat, ya. Ini jarum 5 mili. Ini jarumnya ini 21 G ini. Ini saya ganti dengan jarum 18 G.
Ini baru ya, urusan ya. Siap. Urusan baru. Nggak usah saya bersihkan karena apa? Baru. Baru, masih steril ya enggak? Ini baru juga, nyopek. Nanti biar idealis Pak. Karena kan ada yang sembarangan, ya enggak? Ini perlu antihistamin. Nah itu kan dosisnya antihistamin ini mersidil untuk pengikat racun. Itu adalah 1 mili per 40 kilo. Itu beratnya sekitar itu berarti saya ambil ini 1,5 mili. Iya. Oke ya. Ini 1,5 Mili. mili. 1,5 mili. Ini baru nggak perlu saya sterilisasi. 1,5 mili saya ambil 2 mili saya buang sedikit. Ini nggak pas aja nggak apa? 1,5 ini ya. Saya ambil 1,5. Kemudian ini boleh dicampur sama dexamethasone anti radang. Oke? Boleh ya. Nah, dexamethasone sama dosisnya sama masih sama. Ini kan obat anti radang semua intinya. Penting, ini penting. Batuk, diare, obat dua ini penting. Terjadi Karena peradangan. akan meringankan penyakit. Iya, iya. Nah, ini sepele, ini harus dipaskan dulu karena untuk ngukur. Ketika memasukkan ini juga pakai ilmu. Kalau kita nggak kita tahan akan Masuk ke dalam tangan kita di sini. akan kesedot. Paham nggak? Akan kesedot. Nah, Siap. ini begini. Ini harus butuh skill kalau ini. Ini saya tahan tangan saya. Kalau nggak nyari, set. Berarti ketemu sampai angka 3. Oke? Ya. Oke. Dan nyuntiknya nggak banyak-banyak kasihan. Betul. Sampai tidak ada gas. Nah, Oke. dibuang, makanya dihentikan. Putar lagi takut nanti lepas. Nah, ini simpel ini akan bermanfaat ini. Ini baru ini. 10 mili. Nah. Jarumnya sama. Jarum 18 G. G, baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus baca bismillah karena kita secara lahiriahnya syariatnya ilmu, hakikatnya yang menyembuhkan Gusti Allah, ya enggak? Betul. Ini multivitamin. Multivit. Setiap penyuntikan antibiotik pada ruminansia, kambing, sapi, domba, kerbau harus diikuti dengan vitamin. Karena ketika diberi antibiotik, mikroflora rumen akan menjadi berkurang sehingga produksi vitamin B kompleks di dalam rumen berkurang. Kemudian akan menurunkan metabolisme. Jadi makanya vitamin ini untuk mensupport, mensubstitusi vitamin yang diproduksi oleh rumen yang berkurang akibat pemberian antibiotik. Oke ya. Ini penting ilmu dasar ini Pak. Ya. Ilmu dasar ini Pak ya. Ini 1 mili per 10 kilo karena 50 kilo berarti kasih 5 mili. Saya ambil 6 mili saya buang karena sebagian ya. Nah ini. Mas saya pesan tolong beli rokok coba ini ya. Ya. Ini bagus Pak, seni. Kami warnanya kuning kemerahan gini ya Pak. Oke. Ya. Udah. Sekarang apa sudah saya siapin ya Pak? Ini Pak Janjian pegang obatnya, saya menyuntikkan Bapak lihat nanti Bapak praktek yang satunya. Ini kan obat tiang. Ini kita pepetkan kaki kita di sini untuk handling. Paham Pak? Siap. Nah, kemudian kita cari ini namanya intramuskuler muskus gluteal muskuler. Coba ya ini. Oke. Coba baca pelan-pelan ini. Pak ya, ini empuk ini. Jadi gini Pak, kita curi dulu. Cep. Set gitu Pak. Oke. Ini antibiotik. Karena biar nggak sakit. Oke Pak. Siap. Siap. Jadi dia nggak sakit di jalan cepat. Ya. Nah, gini-gini Pak. Nggak boleh ragu-ragu. Ya Pak. Tidak boleh takut kotor sama. Ya, siap. Ini Pak. Ini kita kasih akal lagi dulu. Nah, karena jarumnya baru Pak. Kalau jarumnya udah sering. Nah ini tegang Pak. Ini tegang. Kalau tegang kita angkat ini. Ini Biar tegang. rileks. Percaya nggak? Iya, Nanti iya. akan pincang. Oke Pak. Oke. Nah, Jangan tegang nah, ya. jangan tegang. Ini sampai jangan tegang. Ini kalau tegang nanti pincang. Mengakibatkan kepincangan. Nah, makanya lupa pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu sakit itu.
Nah, ya enggak? Siap. Nah, sampai enggak? Ini masih tegang Pak ini. Kalau kucing enak itu tegang. Diangkat ya. Nah, biar enggak tegang. Kalau tegang sakit ya Pak kamu. Oke Pak. Siap, siap. Ini harus makanya kalau kita takut kotor nggak akan begini. Ya Mas ya? Ya. Nah, Betul, betul. makanya saya memberikan contoh begini itu. Nah, ya oke Pak. Siap. Nah, ini cari dulu. Tenang, nanti nggak usah buru-buru Pak. Ini kan lihat posisi leher begini. Sini ada pembuluh darah sini Pak. Namanya vena jugularis bahaya. Jadi di tengah. Nah, ya. Nah, ini kan ada skapula namanya. Skapula atas ke bawah tengahnya. Ini ya. Nah, tapi kalau ini kan karena gemuk. Kalau kurus repot. Iya, Apa iya, agak iya. masuk. Iya, iya. Ya. benar. Ya, Kena tulang. kurus ini. Ya, oke Pak. Memang gemuk kalau di bagian gemuk-gemuk. Nah. Ya Pak. Ini sama Pak kita. Gak kerasakan Pak, nggak usah full Pak. Gak kerasakan dia? Iya, iya. Paling masuk segini aja ya, Dok ya? Ya gitu, tapi masuk semua juga nggak apa-apa. Namanya deep intramuskuler. Nah, sekarang kita terima kasih demikian sudah kita kasih obat. Ini idealnya kalau infeksi begini sehari 2 kali, 3 hari betul sampai tuntas. Biarpun udah kelihatan sih, bukan sekali ini. Nanti sore, besok sampai 3 hari tuntas. Per 12 jam, idealnya per 8 jam. Sampai 6 kali penyuntikan per 8 jam, maksimal 12 jam. Ini yang perlu saya sampaikan. Mas ya, Ya. terima kasih. Berarti sublinis atau ini pun sama? Sama, kan total. Siap. Sama antibiotik. Ya, Ya. ini ilmu tidak bisa dibantah. Yang pengetahuan. Demikian saya sampaikan materi tentang pemeriksaan hewan domba Garut jantan yang tidak diagnosa infeksi saluran Pencernaan. pencernaan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati asma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Muhammad Burhan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.